Gayam. Dalam rapat itu, Suliwa menyampaikan kepada Prabu Anglingdarma dan juga kepada Patih Batik Madrim jika para Denawa saat ini telah digiring oleh Pangeran Suryapatih menuju desa Gayam. Di desa itulah ada lubang yang menjadi tempat tinggal para Denawa. Dan ketika telah masuk, Prabu Anglingdarma diminta untuk menutupinya menggunakan batu lingga. Hal itu sesuai amanah dari gurunya Pangeran Suryapatih yang menganggap jika Anglingdarma adalah keturunan Asisaka dan hanya Anglingdarma lah yang sanggup melakukan hal itu. Bintang lingga yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat, Betul, Gusti Prabu. Jumlahnya ada 11. Yang di tengah itulah yang dibongkar anak si Dalamnya. Kepada Ki Bekel, Suliwa kembali menyampaikan jika raja mereka Anglingdarma akan menginap di rumah Simbolem. Sang Prabu memilih rumah itu karena letaknya paling dekat dengan batu lingga. Mereka akan beristirahat di sana sambil menunggu kedatangan para Denawa yang saat ini masih dalam perjalanan menuju desa Gayam. Singkat cerita, sambil menunggu, Sang Prabu, Sang Patih, dan juga Pak Galuh Parwati sedang semedi, sedangkan Suliwa berjaga di luar rumah seorang diri. Tak lama, Pangeran Suryapatih muncul dan memastikan jika Prabu Anglingdarma telah berada di sana. Ketika telah berada di depan lubang, Pangeran Suryapatih yang dalam mode Dewata Cengkar segera meminta untuk diadakan ritual membuka pintu. Namun, para Denawa itu dilarang masuk sampai sang pangeran selesai bersemedi. Kabar sampainya Denawa di depan gua pun segera disampaikan kepada Suliwa, dan Suliwa juga segera menyampaikannya kepada Prabu Anglingdarma. Baru setelah itu mereka bersama-sama bergegas menuju gua markasnya para Denawa. Dharma memetik hikmah dari kemunculan para Denawa yang mengaku keturunan Dewata Cengkar itu menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Agar memikirkan hak orang lain dan tidak egois hanya memikirkan hak diri sendiri. Sang Prabu sangat bangga dengan adanya pemuda cerdas seperti Suliwa dan juga Galuh Parwati. Walau mereka masih muda, tapi sudah berjuang untuk kesejahteraan dan keamanan orang lain. Syat! Ha! Wirat, Jangan pernah kita membayangkan jauhnya jarak. Tapi bagaimana kita melewati pohon di depan kita? tapi kalau perut kita lapar, jarak yang dekat jadinya jauh. Deh. Ayo, Karena lelah saat di perjalanan, Lokahita dan Wirat memutuskan untuk beristirahat sambil mengisi perut. Ketika sambil makan, melintaslah rombongan saudagar kaya yang dikawal seorang pemuda yang memiliki paras tampan dan rupawan. Bibi. Ayo, Bibi naksir ya sama orang itu. Wirat. Hmm? Menurut kamu? Apa? Ya, tidak Biar tampan, tapi kalau ilmu kanuragannya cetek, buat apa? Lokahita tampaknya tertarik dengan pemuda itu pada pandangan pertama. Sudah Wirat merasa cemburu. Walau Wirat saat itu masih anak-anak, namun benih cintanya kepada Lokahita sudah muncul dan sangat terlihat jelas dari sikapnya.
Jangan-jangan dia. Setelah para perampok pergi, Lokahita segera dihampiri si pemuda tampan dan mereka berkenalan. Dia mengenalkan namanya Anantadaru, pengawalnya Mahmud Jawala dari Jepara. Keduanya tampak saling menyukai di awal perkenalan itu. Namun Sudawirat yang tak suka segera menjentikan batu kerikil kecil. Maka saya benar-benar sebatang kara. Kenapa nih, Bang? Itu Wirat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Maaf Tuan. Oh, Wirat, kok kamu bercatria? Tidak pernah ingkar janji. Kawan lanang, mana darahnya? Setelah Putri Sigala bangkit dengan wujud yang sempurna, Dukun Sarka berniat akan menjadikan mereka istrinya. Sarka begitu tertarik setelah mengetahui jika 3 serigala betina itu begitu cantik. Segawan lanang dengan bahasa matanya mengetahui jika putrinya saat ini sedang lapar dan menginginkan seonggok daging segar. Dia kemudian mengizinkan putrinya untuk menyantap si Dukun Sarka. Hal itu hanya dapat dimengerti oleh bahasa manusia serigala saja. Bedakan daging segar dengan daging busuk milik manusia cebol.